Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, Quran Surah An-Nasr. Pelajaran yang kedua. Sebelum kita belajar, pelajaran kita minggu yang lalu itu tentang apa? Tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Harus kita contoh, yaitu sikap percaya diri dan mandiri. Apa arti sikap percaya diri? Percaya diri adalah yakin tentang kemampuan diri. Kemudian apa arti mandiri? Ya. Mandiri adalah tidak tergantung kepada orang lain. Ya, mandiri tidak tergantung kepada orang lain. Kemudian apa kebalikan dari sikap mandiri? Manja. Ya, bagus. Semuanya masih ingat? Tepuk tangan dulu. Hari ini kita mempelajari pelajaran kedua, senangnya belajar surat An-Nasr. Yang pertama, Ibu ingin menyampaikan dulu kompetensi dasar. Yang pertama adalah 3.1 memahami makna Quran surah An-Nasr. Kemudian 4.1.1 membaca kalimat-kalimat dalam Quran surah An-Nasr. 4.1.3 menghafal Quran surah An-Nasr dengan lancar. Dan yang terakhir 41.2 menulis kalimat Quran surah An-Nasr. Sebelum membaca surat An-Nasr, amati dulu gambar berikut. Siapa yang bisa menceritakan maksud dari gambar yang ada di depan? Siapa? Ya, Nadia, apa? Gurunya menjelaskan kepada anak murid tentang surah An-Nasr. Ya. Setelah itu, anak murid Memahami dengan baik. atau memperhatikan penjelasan gurunya dengan baik. Nah, kita langsung tema yang pertama, membaca kalimat surah An-Nasr. Dulu, di sini ada bacaan. Amati dulu lah bacaan yang ada di depan. Itu di situ ada tanda bacanya. Bacakan dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath. Nah, di sini ada huruf za. Panjangnya 2 harakat atau 2 ketukan. Kemudian huruf ja panjangnya 5 harakat atau 5 ketukan. Ya, 5. Ayat kedua bunyinya wara'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwa. Ya. Nah, di situ ada huruf kha. Mana huruf kha? Ini. Kha itu pangkalnya tenggorokan atau suaranya terletak pada tenggorokan. Lalu ada huruf alif dan huruf ya, dibaca ai, bukan ai. Paham? Ya. Ayat yang ketiga, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Panjang banyalah. Huruf yang bertasdid dibaca rangkap atau ditekan 2 harakat atau 2 ketukan. Di situ huruf apa yang bertasdid? Huruf Ba. Fasabbih. Itu ada tanda tasdid. Huruf apa lagi yang ada tanda tasdidnya? Huruf nun. Ya. Innahu. Selain huruf na, huruf apa lagi? Wa. Ya, huruf wa. Tawwa. Panjang banyak lah. Sebelum kita membaca bersama-sama, buka bukunya. Di situ ada lagu. Judulnya Sebelum Baca Al-Quran, dengan nada lagu. Sebelum kita makan, membaca Al-Quran, membaca basmalah dulu, Menyebut nama Allah. mengingat pada Tuhan
depan membacakan surah An-Nasr, kemudian teman-temannya mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath. Iza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Yang kedua adalah menghafal surat An-Nasr. Mengapa kita menghafal surat An-Nasr? Karena hafalan surat An-Nasr itu dapat digunakan dalam bacaan salat. Kamu dapat membaca surat An-Nasr setelah membaca apa, Ti? Bagaimana cara menghafalnya? Menghafal surah An-Nasr itu mudah, yaitu dengan melafalkan secara berulang-ulang. Lafalkan secara berulang-ulang, ayat per ayat, hingga hafal, atau mendengarkan pelafalan temanmu. Paham kan caranya menghafal? Apa tadi? Baca satu persatu. Ya, baca satu persatu. Ya, di sini ada arti Quran surah An-Nasr. Yang pertama adalah apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Kemudian yang kedua, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Dan yang ketiga, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sungguh Dia adalah Maha Penerima taubat. Kemudian menulis kalimat dalam surat An-Nasr. Ada anak sedang menulis surah An-Nasr, dan teman-teman yang lain memperhatikan dengan baik. Ini ada bacaannya Iza jaa nasrullahi wal fath. Itu ayat yang keberapa? Satu. Nah, yang ke-1. Untuk bisa menuliskan surah An-Nasr dengan benar, lakukan dengan cara berikut ini. Yang pertama, mencermati cara menulis penggalan surat An-Nasr, termasuk huruf-hurufnya. Misalnya di sini ayat yang pertama ada huruf ra, wa, dan ha. Itu posisinya agak ke bawah garis. Ra, wa, ha. Tidak sama rata dengan huruf yang lain. Yang kedua, menyalin tulisan penggalan surat An-Nasr. Tugas kalian, salinlah surat An-Nasr yang ada di depan. Silahkan ambil bukunya. Kita menulis Quran surah An-Nasr. Di sini Ibu lihat semuanya bagus. Bagus semuanya. Lanjutkan kepada materi kita yang keempat adalah pesan Quran surah An-Nasr. Surat An-Nasr adalah surat yang ke-110 dalam Al-Quran. Surat An-Nasr terdiri dari 3 ayat. Nama An-Nasr diambil dari kata Nasr yang terdapat pada ayat pertama surat An-Nasr. An-Nasr artinya pertolongan. Kemudian pokok-pokok isi surat An-Nasr adalah yang pertama, pertolongan Allah akan datang dan Islam akan mendapatkan kejayaan. Yang kedua, perintah Allah kepada orang beriman agar bertasbih, memujinya dan meminta ampun kepadanya dikala terjadi peristiwa yang menggembirakan. Itu adalah pokok-pokok isi. Di sini apakah ada yang ingin bertanya?
3 ayat. Apa arti An-Nasr? Surat An-Nasr apa artinya Nadia? Pertolongan. Ya, surat An-Nasr artinya pertolongan. Nah, setelah kalian memahami tentang arti surat An-Nasr, aku akan mengambil nilai dengan cara kalian maju satu persatu membacakan surat An-Nasr. Bagus, duduk, silakan duduk. Oke, tepuk tangannya dulu. Tepuk tangan untuk semuanya. Kalian mempelajari tentang Quran Surah An-Nasr. Mari kita menyimpulkan tentang pelajaran hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Kalau tidak bisa, Ibu yang akan menyimpulkan. Kesimpulan pelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama memahami makna Quran Surah An-Nasr. Yang kedua, kalian bisa membaca Quran Surah An-Nasr sesuai tajwid atau Al-Quran dengan benar. Dan yang ketiga, menulis kalimat-kalimat dalam Quran Surah An-Nasr dengan benar. Yang keempat, menunjukkan hafalan Quran Surah An-Nasr dengan benar. Untuk tugas di rumah, yang pertama kalian menghafal Quran Surah An-Nasr. Yang kedua, ada halaman 26. Itu ada latihan 5 soalan. Kiranya cukup sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini tentang Quran Surah An-Nasr. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.